Oh, nggih. Baik, semangat pagi Bapak Ibu. Sebelum kita mulai materi pada Zoom meeting hari ini yang akan disampaikan sama Widya Iswara kita, Bapak Haris, marilah kita berdoa terlebih dahulu sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Baik, Pak Aris, lanjut dengan materi. Waktu dan kesempatan saya persilahkan kepada Bapak Haris. Dipersilahkan. Ya, baik. Terima kasih, Kadek. Bapak Ibu sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Baik, Bapak Ibu sekalian, hari ini kita masuk pada materi inti yang pertama, yaitu konsep dasar penelitian tindakan kelas. Saya berharap mudah-mudahan Bapak Ibu tadi sudah download bahan ajar, bahan tayang, dan sudah lihat videonya. Ya, artinya biar Bapak Ibu sudah ada gambaran. Namun demikian, pada sesi ini kita akan coba share kembali materi. Bapak Ibu tolong di unmute dulu ya semua ya. Ini unmute semua di mana nih? Ibu Halimah mohon di-mute dulu. Ya. Di-mute dulu. HP-nya, laptopnya di-mute dulu. Iya. Oh iya. Ini ya, setelah ya, saya ulang Bapak Ibu. Maka ini akan saya tampilkan bahan tayang yang tadi sudah Bapak Ibu download dan lihat di LMS ya. Ya, Bapak Ibu, jadi perlu Bapak Ibu ketahui untuk di kantor sekarang ini ada 8 angkatan PJJ ya. Jadi PTK ada 2 angkatan, penilaian ada 2 angkatan, TIK ada 3 angkatan, dan sama diklat keagamaan yang lain. Jadi istilahnya kalau kita Zoom begini biar servernya tidak terlalu berat, makanya digilir Bapak Ibu ya. Makanya nanti ada kalanya kita siang, ada kalanya kita pagi ya. Karena kalau semua pagi itu servernya nanti lambat dan kita ambil hikmahnya saja ya. Kalau siang berarti kan Bapak Ibu bisa pagi bisa mengajar dulu kan gitu ya. Kita ambil hikmahnya saja Bapak Ibu. Baik, Bapak Ibu sekalian, seperti yang sudah di layar Bapak Ibu, ya, untuk lebih detail nanti Bapak Ibu mempunyai rujukan tentang PTK ini, nanti Bapak Ibu bisa lihat di Permenekpan RP nomor 16 tahun 2009, Permendikdas nomor 35 tahun 2010,
atau buku 4 dan buku 5 PKG PKB revisi tahun 2019 ya. Di sana banyak dijelaskan tentang apa itu PTK dengan kriteria-kriteria dikatakan PTK dan bila mana PTK bisa diterima dan bila mana PTK itu ditolak ya. Artinya Bapak Ibu bisa melihat di sana bagaimana membuat PTK agar PTK yang Bapak Ibu buat itu bisa diterima. Begitu intinya di panduan itu di situ. Ya, baik Bapak Ibu sekalian. Kita refresh kembali Bapak Ibu apa itu namanya PTK. Jadi PTK ini turunan dari penelitian tindakan Bapak Ibu ya. Nah, jadi payung besarnya adalah penelitian tindakan oleh Kemis, kemudian dari sanalah diturunkan menjadi penelitian tindakan kelas. Jadi penelitian tindakan ini tidak hanya untuk di pendidikan, di kesehatan juga bisa, di keagamaan juga bisa, dan lain sebagainya. Khusus untuk di bidang pendidikan, sekolah, namanya penelitian tindakan kelas. Adapun kalau di kesehatan ya mungkin beda lagi. Sehingga dari situ kita bisa tarik satu definisi PTK itu adalah satu bentuk penelitian yang bersifat reflektif dengan melakukan tindakan tertentu agar dapat memperbaiki dan meningkatkan praktek pembelajaran di kelas secara profesional. Jadi itu Bapak Ibu. Jadi bersifat reflektif tindakan untuk apa? Untuk memperbaiki dan meningkatkan praktek pembelajaran kita. Mungkin Bapak Ibu bertanya, Pak, di musim COVID seperti ini apa bisa, Pak? Nah, nanti kita di akhir kita akan eksplor pada Bapak Ibu ya. Bisa nggak kita melakukan PTK di tengah wabah pandemi seperti ini? Ya, nanti. Baik, lanjut. Nah, kemudian secara lebih detail, Profesor Suharsini juga mencoba mengurai apa itu penelitian, apa itu tindakan, dan apa itu kelas. Penelitian itu adalah kegiatan mencermati suatu objek dengan menggunakan cara dan metodologi tertentu untuk memperoleh data atau informasi yang bersifat memecahkan suatu masalah. Jadi PTK Bapak Ibu harus berangkat dari masalah yang ada di sekolah Bapak Ibu. Makanya kalau Bapak Ibu download PTK di internet, nah itu dari segi filosofinya udah salah. Ya kan? Nah, karena itu belum tentu sesuai dengan masalah yang ada di sekolah Bapak Ibu. Kemudian tindakan yaitu berupa rangkaian siklus ya. Ya, inilah yang menjadi ciri khas dari penelitian tindakan kelas. Apa itu siklus? Yaitu suatu refleksi tindakan dari mulai perencanaan, pelaksanaan, observasi atau pengamatan sampai adanya refleksi. Disinilah peran PTK guru sebagai peneliti langsung Bapak Ibu. Jadi tidak bisa diwakilkan kalau PTK ini harus guru langsung. Kemudian kelas itu adalah sekelompok siswa dalam waktu yang sama menerima pelajaran yang sama dari guru yang sama. Jadi nanti konteksnya gini Bapak Ibu, kelas itu tidak mesti harus di sekolah ya. Bisa di aula, bisa di musola, bisa di luar kelas dan lain sebagainya. Yang nanti kita akan jangan menjadi luring, yaitu luar jaringan kalau seandainya Bapak Ibu tidak ada fasilitas daring atau tidak ada fasilitas internet gitu ya. Oke, kita lanjut. Nah, latar belakang Bapak Ibu sekalian harus berangkat dari masalah, yang dari masalah itu Bapak Ibu lah yang harus mencari solusi.
ya. Kemudian PTK itu untuk memperbaiki proses pembelajaran agar semakin maksimal hasilnya. Karena saya yakin di setiap sekolah, di setiap kelas itu ada saja masalah, ya. Baik itu kelas anak yang rendah misalnya, prestasi hasil belajar yang rendah misalnya, minat yang rendah dan seterusnya. Ya. Oke, lanjut. Tujuan dan manfaat PTK, ya, tujuan itu tadi juga sudah saya sebut untuk perbaikan sekaligus peningkatan praktek pembelajaran, ya, untuk membantu guru dalam membatasi masalah pembelajaran, ya, meningkatkan sikap profesional guru dan menumbuh kembangkan budaya akademik di lingkungan sekolah. Jadi biar terbiasa Bapak Ibu itu melakukan penelitian. Karena apa? Sebagai seorang guru, Bapak Ibu dituntut di dalam angka kreditnya, pengembangan profesinya, Bapak Ibu harus bisa menulis sebuah karya tulis ilmiah. PTK ini adalah salah satu publikasi ilmiah dari pengembangan profesi Bapak Ibu yang Bapak Ibu bisa pilih di samping nanti bentuk-bentuk publikasi yang lain. Kalau pengen Bapak Ibu ingin tahu publikasi apa saja macamnya, nanti lain kali Bapak Ibu bisa ikut pelatihan publikasi ilmiah. Nah, itu nanti Bapak Ibu diajari bikin best practice, bikin makalah, bikin seminar, bikin apa itu namanya artikel dan lain sebagainya, ya. Nah, tapi untuk kali ini Bapak Ibu fokus ke salah satu publikasi ilmiah yaitu PTK. Kemudian manfaatnya PTK ini Bapak Ibu inilah sebagai inovasi pembelajaran Bapak Ibu. Ya, agar apa? Agar Bapak Ibu itu senantiasa di dalam metode, strategi, pendekatan, model waktu Bapak Ibu mengajar itu senantiasa bervariasi. Dari sanalah Bapak Ibu bisa merasakan, oh kalau anak-anak saya dengan model ini bisa cepat ngerti. Oh anak saya kalau saya ajar dengan model ini malah bingung misalnya. Nah, dari sanalah Bapak Ibu diharapkan bisa menemukan inovasi-inovasi di dalam pembelajaran. Oke, nah prinsip PTK Bapak Ibu, PTK itu tidak boleh mengganggu PBM, ya, artinya PBM tetap berjalan sebagaimana mestinya sesuai dengan program semester yang sudah Bapak Ibu buat, ya. Nah, jadi mengalir sesuai dengan program semester Bapak Ibu. Ya, jadi kemudian masalah yang Bapak Ibu angkat itu betul-betul yang menjadi masalah yang memang harus Bapak Ibu selesaikan segera, artinya menjadi prioritas. Karena kalau nuruti itu masalah itu banyak, tapi yang menjadi masalah yang mana itulah yang harus menjadi prioritas, harus Bapak Ibu prioritaskan. Kemudian tidak boleh menuntut data waktunya terlalu lama. Makanya PTK itu biasanya dibatasi untuk siklusnya ya Bapak Ibu 1 bulan sampai 2 bulan. Kemudian ditambah dengan pengolahan data 1 bulan sehingga maksimal PTK itu 3 bulan. Tidak boleh Bapak Ibu PTK itu 1 semester penuh, itu tidak boleh. Karena itu akan mengganggu ya proses belajar dan kesibukan aktivitas dan tanggung jawab Bapak Ibu yang lain. Kemudian metodologinya terutama di siklusnya harus terencana dengan baik. Sekali lagi ya, siklus terutama dari perencanaan harus mengacu kepada program semester Bapak Ibu. Ya. Nah, kemudian topik yang dipilih harus benar nyata sesuai dengan program semester Bapak Ibu. Ya, tidak boleh mencari topik-topik yang lain di luar program semester.
Nah, sekarang Bapak Ibu mungkin bertanya, apa saja sih permasalahan yang bisa kita angkat di dalam PTK ini? Nah, seperti itu ya Bapak Ibu. Ada rendahnya motivasi, kemampuan siswa memahami apa, mungkin metode pembelajaran yang kurang tepat, minat siswa yang rendah, media pembelajaran yang kurang pas, kurang bervariasi, sistem penilaian, motivasi belajar yang rendah, dan seterusnya. Bapak Ibulah yang bisa merasakan apa yang menjadi masalah di kelas atau sekolah Bapak Ibu. Nah, kemudian prosedur PTK. Nah, mengapa prosedur PTK ini kita angkat? Karena nanti di dalam penilaian PTK Bapak Ibu oleh asesor, pasti ini nanti akan dilihat Bapak Ibu. Ya, kalau Bapak Ibu di dalam membuat PTK tanpa prosedur yang benar, itu dari awal saja PTK Bapak Ibu nanti akan dicolek. Ya. Nah, jadi bagaimana prosedur PTK yang benar? Pertama, Bapak Ibu harus menetapkan adanya masalah. Di mana inilah nanti yang akan menjadi variabel masalah yang akan Bapak Ibu carikan solusinya nanti. Kemudian ada perencanaan tindakan. Nah, jadi kalau sudah ada masalah, rencana Bapak Ibu apa? Ya. Nah, setelah direncanakan, misalnya dengan satu model atau dengan strategi apa, Bapak Ibu nyusun pelaksanaannya. Bapak Ibu harus praktekkan. Jadi tidak hanya sebatas perencanaan saja. Kemudian selama pelaksanaan itu juga langsung saat itu juga Bapak Ibu observasi. Jadi barengan ya, pelaksanaan dan observasi itu adalah satu kegiatan tapi dalam konteks kegiatan fokusnya yang berbeda ya. Nah, kemudian setelah dilaksanakan di observasi, nanti Bapak Ibu analisis dalam bentuk refleksi ya. Jadi kalau kita lihat adanya perencanaan, pelaksanaan, observasi, refleksi, itulah yang menjadi ciri khas daripada PTK. Dari refleksi itulah Bapak Ibu bisa melihat, oh ini masih jadi masalah, oh ini sudah tidak jadi masalah, atau itu sudah benar. Nah, dari refleksi itulah Bapak Ibu ada dasar untuk menentukan, oh ini PTK harus lanjut atau tidak, ya, atau melanjut ke siklus berikutnya atau tidak. Bapak Ibu harus lihat dari hasil refleksinya. Ya, itu prosedurnya. Nah, kemudian Bapak Ibu sekalian berikutnya adalah karakteristik ya. Di karakteristik PTK. Ya. Jadi yang pertama harus didasarkan pada masalah yang dihadapi oleh guru dalam pembelajaran, dalam arti si guru yang bersangkutan. Jangan nanya masalah kepada guru lain atau sekolah lain karena subjeknya sudah berbeda ya. Nah, jadi PTK ini istilahnya inklusif banget ya. Hanya berlaku di kelas itu dan di sekolah itu. Ya, walaupun masalahnya sama, tindakannya sama, tapi di sekolah lain atau di kelas lain belum tentu hasilnya sama. Berikutnya, Bapak Ibu, guru sebagai peneliti sekaligus praktisi di dalam melakukan refleksi. Nah, jadi gitu. Ya, tidak boleh pakai guru orang lain, atau misalnya kalau Bapak Ibu di sekolahnya kebetulan ada guru pamong gitu ya, ada guru yang sedang praktek ngajar misalnya, terus Bapak Ibu suruh, nah itu nggak pas ya. Karena PTK itu harus guru yang bersangkutan yang harus mengajar di kelas. Kemudian harus adanya peningkatan kualitas proses belajar dan hasil. Itu intinya Bapak Ibu. Makanya bisa jadi ya, judul di dalam PTK itu untuk variabel masalahnya bisa jadi ya monoton, dalam arti proses itu
proses dan hasil itu sebagai variabel masalah, memang ending suatu PBM itu proses dan hasil. Makanya nanti pasti di dalam judul variabel masalah itu nanti kalau enggak minat, motivasi, aktivitas, dan endingnya harus ada hasil. Memang yang guru itu kan yang dicari itu. Cuma apa yang membedakan? Nah, biasanya yang membedakan itu adalah variabel tindakannya atau obatnya, ya. Nah, inilah yang nanti masing-masing guru pasti mempunyai strategi, model, metode tertentu untuk meningkatkan kualitas proses maupun hasil. Itu ya Bapak Ibu. Jadi kalau variabel masalah hampir semua sama. Kemudian juga PTK ini tidak boleh mengganggu PBM atau tugas mengajar Bapak Ibu. Kemudian harus ada tindakan, ya, ada tindakan dalam bentuk apa? Bisa sekali lagi ya, model, strategi, metode, alat, media, dan seterusnya. Ya, bisa juga dengan berbantu apa juga bisa. Kemudian dilaksanakan dalam siklus yang berkelanjutan. Jadi PTK itu tidak boleh hanya satu kali siklus, Bapak Ibu. Di dalam buku 4, buku 5 PKG PKB, di sana disebut PTK itu minimal 2 siklus, ya. Minimal 2 siklus. Ya. Bolehkah lebih dari itu? Boleh, ya. Di sana diberi rambu-rambu maksimal itu 3 siklus. Karena kalau udah 4 lebih dari 3 itu bisa jadi 1 semester itu nanti. Nah, itu kembali ke nanti akan bertentangan dengan prinsip. Nanti akan mengganggu. Makanya manis itu biasanya 2 siklus Bapak Ibu, ya. Kemudian PTK ini Bapak Ibu menjadi ciri khas juga adanya kolaborasi. Makanya Bapak Ibu di dalam PTK ini Bapak Ibu tidak boleh ngambil data sendirian, Wamenso tidak boleh. Ya, pengamatan sendiri, mengadakan observasi guru sendiri, observasi siswa sendiri, itu tidak boleh. Harus melibatkan teman sejawat atau guru di sekolah Bapak Ibu sekalian. Agar apa? Agar Bapak Ibu bisa lebih fokus mengajar dan agar bisa lebih objektif hasil pengamatannya. Artinya hasil pengamatan aktivitas siswa, guru, dan lain sebagainya itu kalau dinilai oleh orang kedua, insya Allah hasilnya akan lebih valid lah begitu. Karena kalau dilakukan langsung oleh guru yang bersangkutan, takutnya nanti subjektivitas dan manipulasi data akan sangat kental berpengaruh di sana. Makanya harus ada kolaborasi, Bapak Ibu sekalian. Lanjut. Nah, ini Bapak Ibu ya, perbedaan PTK dengan penelitian lain ya. Bapak Ibu bisa lihat ya. Nanti juga Bapak Ibu bisa lihat ciri-ciri dari PTK ya. Jadi PTK itu tidak boleh ya ada pengaruh ini terhadap ini ya, kemudian kontribusi ini terhadap ini ya, dan seterusnya. Itu ciri penelitian kuantitatif ya. PTK itu Bapak Ibu karya tulis yang dirancang sedemikian rupa yang kira-kira bisa memudahkan guru. Nah, jadi tidak menyulitkan. Jadi di PTK ini tidak ada uji-uji ya. Uji T, ya, kemudian uji ANOVA, MANOVA, regresi, dan lain sebagainya itu tidak ada Bapak Ibu. PTK semuanya adalah dengan deskriptif kualitatif. Walaupun ada angka-angka di sana, ya, di angka-angka itu harus dikuantikan, kemudian harus dikualikan kembali, ya. Ya, kira-kira begitu Bapak Ibu sekalian ya.
Nah, kemudian alur pelaksanaan PTK ya, atau yang dikenal dengan siklus. Nah, ini suatu PTK kalau tidak ada siklus seperti ini berarti bukan PTK. Inilah yang menjadi ciri khas ya, dari awal sampai akhir memang pasti ini muncul Bapak Ibu. Karena memang ciri khas PTK itu seperti ini ya. Dari perencanaan, pelaksanaan, pengamatan sampai ke refleksi. Refleksi masih kurang bagus, lanjut ke siklus 2. Mulai dari perencanaan lagi, pelaksanaan, pengamatan, kemudian refleksi kembali. Nah, biasanya refleksi 2 ini rata-rata berhasil. Kenapa? Karena si guru sudah bisa belajar dari siklus 1. Siklus 1 terutama di refleksi itu kan sudah dicatat beberapa kelemahan atau kekurangan-kekurangan. Baik dari segi siswa maupun mungkin sarana prasarana atau dari kesiapan guru itu sendiri. Nah, sehingga dari sanalah si guru pasti belajar ya. Orang tentunya pasti belajar dari pengalaman. Nah, dari refleksi itulah biasanya si guru untuk pertemuan siklus kedua sudah bisa memperbaiki dan biasanya hasilnya sudah bagus. Toh namun demikian seandainya juga masih belum mencapai indikator keberhasilan, Bapak Ibu juga bisa melanjutkan ke siklus berikutnya. Jadi Bapak Ibu yang menjadi tolok ukur lanjut atau tidaknya siklus itu di setiap siklus Bapak Ibu hasilnya Bapak Ibu harus melihat atau dicocokkan dulu dengan indikator keberhasilan Bapak Ibu yang sudah Bapak Ibu pasang ya. Misalnya kalau hasil belajar Bapak Ibu pasang ketuntasan klasikalnya 80% misalnya gitu. Kalau memang belum mencapai 80% harus lanjut. Nah, contohnya seperti itu Bapak Ibu. Baik, lanjut. Nah, saya kira sudah itu ya Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu sekalian, segala sesuatu itu kalau tidak pernah kita coba kan, ya hanya akan menjadi sebatas angan-angan saja. Dan tidak akan menjadi pengalaman tersendiri bagi Bapak Ibu. Untuk itu Bapak Ibu ada satu kata bijak, siapapun yang tidak pernah melakukan kesalahan, tidak pernah mencoba sesuatu yang baru. Bapak Ibu tentunya pernah ingat ya waktu belajar naik sepeda gayung, Bapak Ibu nggak mungkin orang belajar naik sepeda gayung begitu naik langsung kenceng tanpa jatuh. Pasti naik sekali jatuh, 2 kali jatuh, 3 kali jatuh. Nah, nanti untuk selanjutnya Bapak Ibu sudah bisa seimbang dan bisa ready. Demikian juga dengan PTK ini Bapak Ibu, saya yakin ya pasti nanti Bapak Ibu akan ada kesulitan di sana sini dan seterusnya. Tapi percayalah Bapak Ibu, sesuai dengan semboyan kita ya dalam diklat ini, bersama kita bisa. Nah, bersama kita bisa. Ya. Ya. Nah, untuk itu Badai pasti berlalu. iya betul. Tetap semangat. Ya, betul Ibu. Makanya nanti di setiap tahapan itu kita akan selalu dampingi Bapak Ibu. Dari awal sampai akhir ya, kita akan selalu dampingi Ibu. Nanti bisa bertanya, bisa melalui Telegram, bisa melalui forum diskusi, bisa melalui forum Zoom seperti ini ya. Sekali lagi ya, kalau ada kesulitan apapun tolong diinfokan ya, baik di grup Telegram atau bisa japri ke saya. Kemudian bagi teman-teman yang lain, kalau ada satu teman di Telegramnya, saya ada kesulitan begini, saya belum bisa seperti ini. Nah,
Tolong yang lain-lainnya yang mungkin sudah familiar atau bisa, tolong dibantu sesuai dengan apa kemarin komitmen kita, yaitu apa? Kerjasama. Gitu, ya. Jadi Bapak Ibu di dalam PJJ ini bukan bersaing untuk saling mengikut, saling menyingkirkan teman satu dengan yang lain untuk meraih ranking 1, bukan ya. Jadi Bapak Ibu di sini semuanya belajar bersama-sama. Jadi tidak perlu saling sikut atau saling menjatuhkan, tidak perlu ya. Nah, jadi makanya istilahnya kita kolaborasi, yes. Kompetisi, apalagi kompetisi yang tidak sehat, no ya. Jadi mohon kerjasamanya. Nah untuk itu tolong ya ketua kelas, ibu sekretaris itu di setiap pagi tolong dijapri salam teman-teman dulu ya, di akhir hari, setiap malam sore dicek sudah semua atau belum, ada yang kesulitan apa enggak, jadi begitu ya. Nah jadi tolong ketua kelas dan sekretaris harus selalu dipantau teman-temannya. Oke ya, saya kira begitu Bapak Ibu sekalian. Silahkan seandainya ada yang mau ditanyakan, kami persilahkan. Silakan Bapak Ibu. Saya Pak. Yuk. Oke, terima kasih. Yang pertama saya ingin menanyakan di tugas kita yang nomor 2. Kan dikatakan di sana sebutkan maksud dan tujuan PTK atau tidak salah ketik mungkin manfaat mungkin yang dimaksud Pak ya. Apa tertulis di sana? Sebutkan maksud dan tujuan PTK. Oh, ya sebentar. Saya share dulu ya. Ya, nomor 2 Ibu ya. Ya. Nah, boleh ya manfaat dan tujuan PTK. Ya, betul Ibu. Bisa diralat. Yang kedua Pak, saya belum memahami bagaimana contoh judul PTK kalau kita yang kita teliti itu adalah sistem penilaian yang tidak sesuai. Yang ketiga, apabila kan misal kita mau meneliti suatu bab ini, kita sudah rencanakan di mana di perencanaan pembelajaran kita merencanakannya 8 kali pertemuan. Berarti terus nanti kan kita rencanakan di setiap siklus itu beberapa kali pertemuan. Berarti tidak harus satu bab itu yang 2 siklus, Pak ya? Itu yang pertanyaan saya yang kedua. Akan tetapi misal dalam satu siklus itu minimal berapa kali pertemuan? Mungkin itu ya pertanyaannya. Ya, baik. Jadi ya, itu maksud sistem penilaian ya terutama kalau di penilaian kurikulum 2013, Ibu silakan mau fokus ke penilaian yang mana, misalnya penilaian sikap atau penilaian pengetahuankah atau penilaian keterampilan. Silakan Ibu nanti mau fokus ke apa gitu ya. Kemudian untuk siklus seperti yang saya jelaskan tadi, siklus itu sebenarnya antara 2 sampai 3 siklus lah begitu ya. Karena udah Pak, kumpul di masjid ngapain? Udah. Ya, jadi Bapak Ibu sekalian, tapi untuk di PJJ ini karena Bapak Ibu waktunya terbatas, kan PJJ ini sebagai ajang latihan ya Bapak Ibu. Untuk siklus nanti kita batasi
siklus 1 nanti Bapak Ibu kita berikan kesempatan 2 kali pertemuan. Kemudian untuk siklus 2 juga sama, 2 kali pertemuan. Jadi untuk bab yang mungkin gemuk bisa jadi 2 siklus itu hanya 1 bab. Ya, 2 siklus itu 1 bab. Tetapi kalau untuk babnya yang mungkin hanya sedikit bisa jadi dalam 2 siklus itu babnya berbeda, tidak jadi masalah. Ya. Jadi dalam 2 siklus itu bisa babnya sama, bisa berbeda. Jadi Bapak Ibu kalau punya materi untuk 8 kali pertemuan, ya sudah. Bapak Ibu ambil untuk PTK ini nanti ambil yang untuk pertemuan 4 kali pertemuan saja. Sisanya silahkan lanjut sesuai dengan program semester Bapak Ibu. Kan sesuai dengan prinsip PTK ini tidak boleh mengganggu. Jadi malah tidak benar kalau nanti Bapak Ibu misalnya punya 8 kali pertemuan, terus Bapak Ibu paksakan supaya 8 kali pertemuan ini menjadi 2 siklus. 1 siklusnya 4 kali pertemuan. Nah, itu nanti malah salah nanti ya Bapak Ibu. Jadi ya mengalir saja. Jadi sekali lagi ya, 1 siklus 2 kali pertemuan. Ya, baik siklus 1 maupun siklus 2. Kalau Bapak Ibu masih punya sisa pertemuan, silahkan lanjut sesuai dengan program semester Bapak Ibu. Tapi nanti yang diambil datanya hanya siklus 1 2 kali pertemuan, siklus 2 2 kali pertemuan. Begitu Ibu? Kasih Pak. Ya. Oke, silakan Bapak Ibu yang lain. Nah, saya sedikit Pak. Ya, Ini masih masalah. Terima kasih waktunya. Ini masih masalah materi. ya. Nah, kita kan dalam misalnya ya ini belum saya ngerti juga dalam suatu penelitian atau PTK itu misalnya yang kita pakai materi dalam penelitian itu kan ada 1. Kalau kita pakai 2 nanti nilainya bagaimana Pak? Kan materinya itu berbeda. Tidak masalah Ibu, ya. Jadi walaupun materi beda, tapi kan tindakan yang kita terapkan kan sama. Kan PTK itu ingin menguji variabel masalah dengan variabel tindakan. Jadi misalnya Ibu mau pakai model A. Jadi walaupun materinya berbeda, yang penting Ibu pakai. Misalnya materi 1 Ibu pakai model A. Materi 2 Ibu juga pakai model A. Itu enggak masalah. Ya. Jadi sekali lagi ya, walaupun materi berbeda, tapi kan dalam PTK ini variabel tindakannya atau tindakan yang kita berikan itu adalah sama. Nah, makanya it's okay. Tidak jadi masalah, Ibu. Oh, nah, dan lagi sedikit Pak, nanti kan kita nyari nilainya ini Pak, misalnya kalau saya ya ngajar tentang materi agama ini, kebetulan saya guru agama, kan ada materi, Pak, nanti di dalam menyajikan itu dalam siklus penelitian, materi beda, nanti saat kita menerangkan, kita kan mencari nilai Pak, evaluasi terakhirnya. Ya. Apakah nilai Pancasrado dengan Trireno ini bisa sama dengan model yang sama itu setelah diterapkan hasilnya apakah bisa itu dipakai? Bisa Ibu, bisa. Jadi ya itu tadi saya bilang saya simpulkan materi ya. Mungkin kalau saya bilang tadi Srado Panca kan saya tidak tahu. Anggap Ibu masih materi A, materi 1. Materi 1 sementara itu dengan tindakan apa misalnya dengan model discovery misalnya ya kan Ibu di pertemuan siklus 1 setelah 2 kali pertemuan Ibu kasih ulangan itu ya Ibu kasih ulangan dengan catatan pada waktu proses itu Ibu terapkan itu dengan discovery ya misal ya Ibu discovery. Setelah di Ibu 2 kali pertemuan kasih ulangan hasilnya gimana?
Kan udah dapat Ya, kan dapat hasil. hasilnya sekarang. Nah, anggaplah itu hasil untuk siklus 1. Nanti di siklus 2, Ibu Ya. juga tetap harus pakai model Terus apa? discovery itu Dua. tadi. Model yang sama, dengan materinya B. lanjut, materi harus lanjut ya, tidak Oh. boleh materinya berulang. Oh ya. Materinya tidak boleh Oh, berulang, materi iya, harus iya, lanjut, iya. tapi dengan tindakan yang sama. Iya. Dengan discovery. Sama, ya. Nanti Ibu habis 2 kali pertemuan, Ibu ulangan lagi. Nah, nanti Ibu bandingkan nilai hasil siklus 1 dengan nilai hasil siklus 2. Siklus 2. Itu Bapak Ibu. Jadi Iya. materi boleh Iya, iya. beda, tapi tindakan harus tetap sama. Tetap sama ya. Ibarat istilahnya apa namanya, dokter mau nguji suatu obat gitu ya. Objeknya bisa jadi mungkin tikus, mungkin ayam, tapi obatnya tetap misalnya coba kalau tikus dikasih bodrek gimana ya? Ayam dikasih bodrek gimana ya? Nah, jadi gitu. Jadi obatnya tetap harus sama, tetapi materi itu boleh berbeda. Lanjut gitu. Begitu Ya, Ibu? terima kasih Pak. Ya, terima kasih penjelasannya. Oke. Bapak Ibu yang lain silakan. Ya, silakan Bapak Pak siapa? Pak Mujahidin. Pak Mujahidin. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih waktu yang diberikan. Jadi karena saya tumben ngikut pelatihan untuk PTK ini, saya masih bingung dengan masalah judul, Pak. Ya. Karena kita belum sampai judul, Bapak. Apakah maksud saya belum sampai sana ya? Belum. Tapi enggak ada salahnya saya tanyakan dulu. Ya. Belum ya? Belum. Rencananya kan saya mau ngangkat beberapa siswa saya sulit memahami pelajaran. Nah, bagaimana bentuk judulnya? Apakah nanti ada kata operasional khusus ketika kita menyusun judul PTK itu? Ataukah sama seperti penelitian-penelitian yang lain? Ya. Gitu. Ya, seperti tadi yang dulu, Pak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagus Pak Mustahidin. Jadi memang betul PTK ini harus berangkat dari masalah yang Bapak Ibu hadapi di kelas atau sekolah Bapak Ibu. Nah, masalah itu anggaplah suatu penyakit. Ya, masalah yang Bapak Ibu hadapi itu anggaplah suatu penyakit. Yang namanya penyakit harus dicarikan apanya? Obatnya. Nah, makanya tadi Bapak Ibu sudah download materi-materi yang dari saya? Sudah? Ya. Ya, di sana tadi di sana ada 53 metode, ada 45 model, ada 95 strategi. Nah, itu adalah obat-obat ataupun variabel tindakan yang Bapak Ibu nanti bisa pakai untuk menyembuhkan penyakit atau masalah yang ada di sekolah, di kelas Bapak Ibu. Sehingga nanti judul itu dirangkai pasti Bapak Ibu ya, di dalam judul itu pasti ada muncul penyakitnya apa, obatnya apa, tempatnya di mana, ya, kelas berapa, di tahun pelajaran berapa. Jadi judul itu pada hakikatnya merupakan rangkaian kata dari variabel masalah dan variabel tindakan. Jadi maksud saya variabel Bapak Ibu, di dalam PTK ini tidak seperti apa itu penelitian kuanti pada umumnya, ada variabel X, ada variabel Y, ada variabel bebas, variabel terikat, ada variabel terkontrol. Nah, kalau di kuanti kan begitu. Kalau di PTK hanya ada 2 istilah, yaitu variabel masalah dan variabel tindakan. Oke, jadi variabel masalah itu
yang berkaitan dengan misalnya hasil belajar siswa, motivasi siswa, minat belajar, aktivitas, kemampuan siswa yang rendah, kemampuan membaca yang rendah, kemampuan menulis yang rendah. Nah, itu contoh variabel masalah. Variabel tindakan. Variabel masalah itu dikenal dengan penyakit. Kemudian variabel tindakan itu adalah obat. Contohnya apa? Masalah-masalah hasil belajar, rendahnya aktivitas, rendahnya minat, motivasi itu bisa diobati dengan apa? Model-model, metode, strategi, pendekatan. Nah, nanti itulah Bapak Ibu silahkan pilih. Jadi sekali lagi ya, PTK ini Bapak Ibu harus bisa menemukan masalah di sekolah kelas Bapak Ibu itu apa, dan Bapak Ibu harus bisa mencari obatnya. Ya. Nah, jangan sampai Bapak Ibu hanya mengeluh, aduh anak murid saya itu begini-begini, tapi nggak bisa nyarikan solusinya, nggak bisa nyarikan obatnya. Nah, itu nanti ya kurang bagus namanya itu. Jadi Bapak Ibu harus bisa menemukan masalahnya, penyakitnya, sekaligus Bapak Ibu harus bisa menemukan obat atau variabel tindakan. Untuk menguji apakah obat variabel tindakan itu bisa menyembuhkan penyakit atau masalah yang Bapak Ibu hadapi, maka Bapak Ibu harus melakukan apa? Penelitian. Karena dalam konteksnya di kelas sekolah Bapak Ibu, makanya namanya penelitian tindakan. Begitu Bapak Ibu. Oke, makasih Pak. Ya, sabar dulu. Nanti pada waktu kita masuk ke proposal, nah baru kita akan explore lebih detail apa itu variabel masalah, apa itu variabel tindakan, termasuk nanti bagaimana cara merangkai menjadi sebuah judul. Begitu Pak Mustahin ya. Oke, terima kasih Pak. Baik, yang lain silakan Bapak Ibu. Ibu Karmayu gimana? Mana Ibu Karmayu? Karmayu. Karmayu? Halo Ibu. Ibu Karmayu gimana? Gimana? Sudah tidak ada masalah? Halo. Ibu Karmayu sudah bisa ngirim tugas? Masih Pak, belum bisa upload. Belum bisa upload? Belum bisa. Ya. Nanti. Sudah dicoba kali-kali Pak. Coba. Panduan sudah dikasih sama teman. Nah, mana Ibu Wahyuni mana? Bu Ida Wahyuni mana? Siap Pak. Nah, tolong harus siap bantu Ibu Karmayu ya. Termasuk Pak Lambertus. Mana Pak Lambertus ini? Ikut Zoom Pak Lambertus. Yang izin ke belakang kayaknya. Oh, Pak Sa'a, siapa kemarin ya? Sa'aba. Sa'aban. Pak Sa'aban gimana? Sudah bisa ngirim tugasnya? Pak Sa'aban? Iya. Sudah bisa ngirim tugasnya? Belum, Pak. Kenapa belum? Ini jaringan susah Pak kita di sini Pak di Inde Pak. Nah, sekarang udah bisa ikut Zoom berarti kan udah bagus itu sinyalnya. Nah, iya Pak. Pas sinyal bagus, ayo silakan dikirim tugasnya. Iya Pak. Nah, insya Allah Pak. Ya silakan Bapak Ibu yang lain. Kalau masih ada. Assalamualaikum Pak. Yo silakan Ibu. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam. Silakan Ibu. Saya Pak. Ya, Assalamualaikum silakan, warahmatullahi Ibu. wabarakatuh. Mohon maaf Pak, ini tadi pulang dari rumah sakit. Saya belum dengar apa-apa ini Pak, baru masuk sudah keliling ini cari sinyal. Dia mati lampu juga di sini Pak, belum dengar satupun dari Bapak ini. Oh gitu. Ya tenang aja Ibu. Nanti Mas Sofil panitia akan mengirimkan hasil rekaman. Boleh minta? Ya, hasil rekaman Alhamdulillah. suara Zoom kita dari awal sampai akhir nanti akan dikirim di grup Telegram. Alhamdulillah Pak. Nggih, terima kasih banyak Pak. Ini ada yang bertanya, Pak, gimana caranya bertanya? Oh, sudah ya Pak Mujahidin tadi ya? Sudah ya? Nah, jadi kalau Bapak Ibu mau bertanya, itu tanda silang di pojok kiri bawah Bapak Ibu ada tanda mic, ada tanda silang merah. Kalau mau bertanya, itu diklik dulu silang merahnya, baru Bapak Ibu bertanya. Begitu caranya ya. Sip. Oke. Silakan yang lain Bapak Ibu. Oke. Sudah pas? Pas. Sudah pas? Ya. Jadi saya berharap Bapak Ibu sekali lagi ya. Bapak Ibu harus kalau seorang dokter itu khasanah wawasan obat itu harus luas. Agar apa? Setiap pasien yang datang, setiap pasien yang mengeluh sakit apa, oh Bapak Ibu bisa, oh kalau keluhannya begini, obatnya ini. Kalau sakitnya ini, obatnya ini. Jadi gitu. Sama juga, demikian juga Bapak Ibu, sambil nanti Bapak Ibu tolong identifikasi masalah-masalah yang ada di kelas sekolah Bapak Ibu. Dari sekarang tolong Bapak Ibu dibaca-baca kembali materi yang sudah saya posting di LMS e-learning-nya. Ya, macam-macam model, macam-macam metode, macam-macam strategi, dan macam-macam pendekatan. Ya, sehingga besok pada waktu Bapak Ibu mengidentifikasi masalah, Bapak Ibu bisa dengan cepat menyarikan obatnya atau variabel tindakannya. Dari pengalaman saya ngampu PTK di sini, saya ingin Bapak Ibu itu nyari obat yang barulah begitu ya. Mungkin saya batasi ya Bapak Ibu ya. Tolong dicatat baik-baik. Yang tidak boleh itu metode diskusi, metode demonstrasi. Itu sudah terlalu umum itu ya Bapak Ibu ya. Kemudian model STAT, model jigsaw. Ya. Ya itu aja lah. Kalau bisa ya jangan lagi max mat gitu tuh. Karena itu sudah banyak sekali, hampir setiap diklat itu ada yang nulis itu ya. Jadi kalau bisa Bapak Ibu cari judul yang wow, yang keren gitu loh ya. Biasanya asesor penilai PTK itu dia akan sangat tertarik kalau variabel tindakan atau obat yang Bapak Ibu tawarkan itu menarik. Tapi kalau obat yang Bapak Ibu tawarkan, misalnya meningkatkan hasil belajar dengan metode demonstrasi, ya sudah nggak dilirik itu, pasti sudah dicoret itu. Ya, meningkatkan hasil belajar dengan metode diskusi, teman sebaya, sudah nggak, jangan lagi itu ditulis ya. Dengan STAT, jangan lagi. Dengan jigsaw, jangan lagi. Karena itu sudah terlalu sering ditulis. Coba saya ingin challenge Bapak Ibu, kalau bisa cari metode, model, pendekatan, strategi yang lain. Nah, sehingga nanti Bapak Ibu itu tulisannya barulah begitu ya. Nah, jangan khawatir Bapak Ibu ya. Sekali lagi ya, kita akan selalu dampingi Bapak Ibu. Dan Bapak Ibu tolong materi-materi yang sudah saya publish di LMS,
tolong di-download, kemudian dibaca. Ya, di-download dan dibaca. Jadi aktivitas Bapak Ibu ya, tolong usahakan tiap hari harus login walaupun mungkin sebentar. Ya, usahakan download materi, lihat materi ya. Nah, lihat video ya, kemudian ngerjakan tugas dan langsung ujian. Gitu ya. Oke, jadi Bapak Ibu setelah materi ini nanti Bapak Ibu silakan download tugas untuk konsep PTK. Tadi ada Ibu yang sudah download tugas ya. Nah, silakan download tugasnya. Kemudian kalau sudah dikerjakan langsung diposting, dikirim kembali. Kemudian untuk ujian juga sama. Ujian itu sudah saya setting mulai dari jam 3 Bapak Ibu ya. Nah, silakan Bapak Ibu nanti buka di sana. Di dalam ujian itu Bapak Ibu saya berikan setiap ujian itu 2 kali. Ya, masing-masing kesempatan itu 25 menit. Soal bisa macam-macam ya, ada 8, ada 10, ada 5, ada 6 ya. Tekniknya Bapak Ibu, kalau misalnya Bapak Ibu ujian pertama, kesempatan pertama nilainya jelek, tolong Bapak Ibu jangan langsung masuk lagi ke ujian yang kedua. Bapak Ibu belajar dulu. Tolong diingat-ingat kembali tadi soalnya apa saja ya tadi. Nah, Bapak Ibu silakan belajar dulu. Ya. Nah, belajar dulu. Kalau sudah mantap, nah baru Bapak Ibu buka lagi link ujiannya. Bapak Ibu istilahnya start memulai lagi untuk ikut ujian. Nah, caranya begitu Bapak Ibu. Boleh misalnya ujiannya Bapak Ibu ujian pertama jam 3. Misalnya cuma dapat nilai 40. Waduh, ini saya harus belajar lagi. Belajar dulu. Nanti jam 8 malam atau jam 7 malam Bapak Ibu ujian lagi. Boleh. Jadi sekali lagi ya, Bapak Ibu mempunyai kesempatan ujian 2 kali. Dan tidak ada remedi. Jadi anggaplah ujian kesempatan yang kedua itu sebagai remedi. Jadi kalau Bapak Ibu sudah 2 kali ya sudah. Makanya untuk kesempatan yang kedua kali itu Bapak Ibu tolong belajar terlebih dahulu. Nah, Pak, bagaimana kalau saya ujian pertama sudah dapat 80, 100? Bolehkah berhenti? Boleh. Jadi kalau Bapak Ibu sudah mencapai KKM, KKM-nya di sana sudah saya tulis Bapak Ibu ya. KKM-nya adalah 75 ya. Kalau Bapak Ibu sudah mencapai itu, Bapak tidak ikut ujian lagi boleh. Tapi kalau saya masih belum puas ini, ingin ikut ujian lagi biar dapat 100, silahkan. Pak, bagaimana kalau misalnya ujian pertama dapat 80, terus ujian yang kedua dapat 50? Enggak masalah Bapak Ibu. Jadi ujian Bapak Ibu, ujian pertama, ujian kedua itu diambil nilai yang tertinggi. Jadi bukan rata-rata ya, diambil yang tertinggi. Misalnya Bapak Ibu ujian pertama dapat 70, ujian kedua dapat 90. Otomatis nanti di sistem yang muncul nanti akan nilai 90. Ujian pertama dapat 80. Ternyata ujian kedua mungkin Bapak Ibu nggak konsen, nggak fokus, justru malah dapat 40. Nah, masalah. Nanti yang dipakai adalah nilai yang tertinggi. Begitu Bapak Ibu? Iya, Pak. Untuk Iya, Pak. tugas saya berikan waktu sampai jam 12 malam. Tapi kalau untuk ujian saya berikan waktu sampai jam 10 malam kalau nggak salah. Ya, silakan Bapak Ibu kalau ada kendala sinyal, sore ada kendala sinyal, tunggu sebentar. Nanti dapat sinyal, silakan ujian. Jadi gitu ya.
Jadi Bapak Ibu mohon sesuai dengan tugas yang sudah Bapak Ibu kirim, komitmen diri dan komitmen waktu BLC 1, BLC 2, tolong jangan Bapak Ibu kalau ada kendala sinyal jangan putus asa ya. Misalnya Ya, di rumah sekolah Bapak Ibu sinyalnya agak kurang bagus. Silahkan mungkin Bapak Ibu ke kota atau cari ya Pak, ya. tetangga atau di mana yang sinyalnya bagus. Gitu ya. Nggih, nggih. Nah, Nggih, jadi Pak. gitu. Nggih. Nah, sehingga Ini kita lari-lari Pak nih. oh ya. Nah, nanti pas lari-lari tolong difoto Ibu ya. Iya. Nanti saya Alhamdulillah sudah. Kelihatan tadi Pak dia lari-lari. Nah, ada kemarin yang naik pohon juga ada. Ya, nanti saya Iya, kasih lebih Iya, nanti iya. kalau yang usahanya keras begitu ya. Ya, oke, Bapak Ya, Ibu. terima kasih banyak Pak. Ya. Kita tutup. Ada pertanyaan? Pas? Sedikit tadi, Pak. Saya Pak Dari lagi Pak satu Muazzin. Pak. Ya, boleh. Silakan Ibu. Bentar Pak Kan tak, Pak Muazzin. mohon maaf Pak, tadi kan tadi saya terlambat, satu pun belum saya dengar Pak materinya. Boleh nanti saya bertanya banyak lewat WA, lewat Telegram atau mungkin lewat Bapak pribadi begitu. Boleh dengan catatan Ibu sudah baca, Ibu sudah download materi yang dari saya. Nggih, nggih. Ya, jangan banyak tanya dulu Pak. Nggih, Ibu nggih, belum baca. nggih. Ya, nah tolong bahan Nggih, tayang, sudah di download Pak. bahan Insyaallah. ajar, dan link-link panduan, buku-buku panduan tolong dibuka dulu, baru silakan nanti bertanya. Nggih. Oke? Nggih, Pak. Terima kasih banyak, Pak. Pak Muazzin tadi kayaknya ada bertanya. Oke, satu Pak. Tadi kalau enggak salah saya dengar, langsung saja ini untuk masalah tugas, ini yang saya sempat print out ini dari link tadi itu, bahwa tugas itu sama dia ini terbaca, cuma untuk ujiannya dimulai dari pukul 15.45 sampai 23.59, itu ujian. Sedangkan untuk tugas dimulai dari pukul 15.00 sampai 23.59. Berarti batasnya sama. Cuma untuk tugas setarnya mulai jam 3. Ya, terus? Sedangkan ujian setarnya pukul 15.45. Ini yang saya print out ini tuh. Ya. Mungkin saya kalau disepakati Bapak Ibu, gimana? ikuti Mana yang saja baik? apa yang sudah saya publish ya. Ya. Ini yang dipublish ya. Itu nanti sistem akan otomatis Bapak Ibu ya. Nah, ya sudah kalau ternyata ujian juga sampai jam 23.59 ya it's okay, enggak masalah. Ya. Nah, yang penting jangan menunda-nunda ya Bapak Ibu ya. Ya, Pak. Ada yang pagi maunya siang nggak jadi, siang sore nggak jadi, akhirnya malam-malam ternyata pas sinyalnya jelek, waktu ujian sudah mau habis, bingung jadinya. Nah, jadi tolong jangan menunda ya. Kalau memang dapat sinyal bagus langsung aja ujian atau mengerjakan tugas biar bisa kirim ataupun ujian. Oke? Ada lagi? Terakhir Pak, terakhir. Ya, silakan. Ini masalah ujian. Yo. Ini kan kalau ujian kami tidak tahu bentuk gambaran soalnya karena tidak terbaca ya, dan punya dia batasan waktu setiap sessionnya yaitu 25 menit. Ya. Nah, kalau boleh ngusul, ada mungkin semacam bolehlah dikatakan batasan materi atau semacam gambaran umum yang akan menjadi bahan soal ujian. Karena kalau saya lihat materinya kalau tidak salah 7 item yang kami coba download, jadi tumpukannya luar biasa. Nah, jadi tentu
kami sedikit agak apa sifatnya kewalahan menyiapkan untuk menghadapi ujian itu. Terima kasih. Mungkin ada solusi. Bagus pertanyaannya Bapak ya. Karena Minimal enggak ada hair katanya. Enggak ada remedi katanya. Bapak Ibu baca bahan ajar dan bahan tayang. Oh, bahan ajar. Dan bahan tayang. Syukur bisa tambah di panduan, link-link panduannya. Oke. Ya. Secara logika saja Bapak Ibu. Ya. Bapak Ibu misalnya ujian pertama. Ya kan? Misalnya Bapak Ibu dapat 50. Kan Bapak Ibu sudah dapat, masih ingat toh gambaran nilai gambaran soalnya? Ya toh? Tapi kita enggak tahu di posisi mana yang kita benar. Nah, Enggak makanya gitu. dibaca Tahu nanti Pak. tadi ada pertanyaan gini itu jawabannya apa ya? Nah, kan dibaca ulang. Nah, kan gitu. Misalnya di Bapak Ibu ditanya, misalnya karena belum ngerti ya, siapa nama Presiden Indonesia? Nah, mungkin Bapak Ibu pertama salah menjawab Pak Soeharto. Nah, ujian yang kedua kan Bapak Ibu belajar toh, oh, Presiden Indonesia itu siapa ya? Oh, setelah dibaca-baca lagi, oh ternyata Pak Jokowi. Nah, kan ingat Bapak Ibu. Nah, kan gitu. Nah, itu gambarannya itu. Oke, yang lain? Ada Pas? gambaran. Ada lagi? Alhamdulillah. Pas, alhamdulillah. Pas dah Pak. Pas, Ya, Pak, baik, pas. Bapak Ibu. Oke, terima kasih. Jadi sekali lagi ya, Bapak Ibu saya mohon kerjasamanya di angkatan ini. Dan tolong ya Bapak Ibu tetap semangat. Seperti komitmen kita kemarin, bahwasanya PJJ ini bukan merupakan satu keharusan, tapi merupakan satu Kebutuhan. ya, Kebutuhan. kebutuhan Bapak Ibu. Ya, sehingga saya harapkan Bapak Ibu tetap komit sesuai dengan komitmen bersama kita. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Selamat sore ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita. Selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waktu saya kembalikan ke Ibu Kadek. Nah, bisa belajar itu untuk itu. Silakan Bu Kadek. Melek untuk papuk ni, ada papuk na HP, melek na apa? Apa yang Pak Mutahidin? Baik. Terima kasih Pak Aris atas materinya pada Zoom meetingnya hari ini. Mohon maaf jaringan saya putus nyambung Pak Aris. Tidak bisa maksimal. Udah bagus. Ya silakan dari Baik panitia. Bapak Ibu. Nggih. Baik. Bapak Ibu, kita tadi awali dengan doa. Mari kita tutup Zoom meetingnya pada sore hari ini dengan berdoa. Dipersilahkan. Berdoa selesai. Sudah Pak Aris, terima kasih banyak atas hari ini. Oke, baik Bapak Ibu pamit Selamat dulu ya. pagi. Ya, pamit dulu. Assalamualaikum, selamat sore untuk kita semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah Pak Aris, selamat pagi. Silakan Bapak Ibu peserta kalau masih ada mau ngobrol-ngobrol, ada kesulitan apa silakan ya. Selamat pagi. Mana ibu ketua kelas? Sudah Bapak Ibu nggih? Tutup nggih. Semangat pagi.
Salam Pancasila. Yang bukan pagi. Salam sejahtera. Bu, selamat pagi, Bu. Semangat Ibu, semangat pagi. Semangat. Oh, Salam Semangatnya Pancasila. tetap pagi. Ya, Salam ya. Pancasila. ya, selamat. Semangat pagi juga, Bu. Ya. Saya live ya Bapak Ibu. Iya, Bu. Ibu Sekretaris luar biasa. Oh, hilang sepedanya, Bu Farida. Oh, udah normal sinyal. Oh, asli tadi ya. Sinyalnya Pak, makan naik. Oh, naik. Oh, mantap sinyalnya. Oke, saya izin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.